Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tabi pun. Apa kabarnya hari ini semua? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan secara jarak jauh atau daring. Semoga kalian yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah dari Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kalian juga berdoa yang ada di rumah, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi seluruh pembelajaran kita hari ini akan dimudahkan oleh Allah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian. Silakan tulis nama kalian, ya, kemudian tulislah di bawahnya kehadiran kalian. Saya hadir Bu, misalnya Abdul Malik hadir, oke? Nah, sambil menunggu kalian mengabsen, akan Ibu tampilkan video pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian menyimak, mengamati, dan memperhatikan. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Silakan, selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini yaitu tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Selanjutnya yaitu tentang tata krama dan sopan santun. Materi yang dipelajari antara lain pertama, apa itu tata krama dan sopan santun dalam Islam. Kedua, penerapan perilaku tata krama dan sopan santun dalam keseharian. Ketiga, hikmah berperilaku tata krama dan sopan santun dalam keseharian. Pengertian tata krama atau etika adalah adat peraturan yang disepakati perilaku yang wajar terjadi antar manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan sopan santun adalah adab bertingkah laku, budi pekerti yang baik, kesusilaan dalam keseharian. Dalil Al-Quran atau hadis yang terkait tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Adapun isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 adalah yang pertama, perintah untuk menyembah Allah dan berbuat kepada kedua orang tua. Kedua, perintah Allah pada umat Islam untuk berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Hadis tentang tata krama dan sopan santun, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ashajil ashari inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya'u.
Artinya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Asy'ad Al-Asy'ari, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sifat santun dan sifat malu. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis tersebut adalah: pertama, sikap saling memuji sesama muslim. Kedua, sikap yang diridhoi oleh Allah, yaitu ada dua. Pertama santun, kedua rasa malu. Kedua yaitu tentang penerapan perilaku tata krama dan sopan santun dalam keseharian. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu tentang komunikasi lisan, kedua komunikasi tulisan, ketiga tentang bersikap, keempat tentang berpakaian. Tata krama dan sopan santun dalam komunikasi lisan antara lain: berbahasa baik dan sopan, menghindari kata kotor dan menyinggung perasaan. Kemudian ketika berbincang pada yang lebih tua atau dituakan, menjaga pandangan mata. Ketiga, tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, empat, tidak memotong pembicaraan lawan jenis. Selanjutnya, tidak berbicara sambil berkacak pinggang atau menunjukkan lawan bicara. Kemudian dalam posisi bertiga, tidak berbincang dengan berbisik-bisik. Yang terakhir, menghindari bergurau dengan berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, tata krama dan sopan santun dalam komunikasi tulisan. Memilih kalimat yang baik ketika menggunakan sosial media. Kemudian mengunggah gambar, foto, meme yang baik. Kemudian menghindari kata-kata kotor dan makian. Selanjutnya, tidak menyinggung perasaan orang lain dan menghindari isu syara. Kemudian tidak mudah menggambar hal pribadi di sosial media. Yang terakhir, menghargai dan menghormati privasi dan hak pengguna sosial media lain. Yang ketiga, tata krama dan sopan santun dalam bersikap. Pertama, tidak menyilangkan kaki dan tangan. Kedua, kontak mata tempo yang singkat. Keempat, bahu posisi santai. Keempat, muka berseri, tersenyum, tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Selanjutnya adalah yang keempat, tata krama dan sopan santun dalam berpakaian. Contoh tata krama dan sopan santun dalam berpakaian diantaranya: yang pertama, pakaian itu harus menutup aurat. Yang kedua, pakaiannya tidak menyerupai lawan jenis. Misalnya yang perempuan tidak menyerupai pakaian jenis laki-laki. Yang ketiga, tidak berlebihan. Yang keempat, tidak ketat. Yang kelima, tidak transparan. Hikmah atau manfaat tata krama, sopan santun dan rasa malu dalam keseharian. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dapat mendorong untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, mengantarkan diri menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak, sudah Ibu jelaskan materi tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas atau latihan sebagai penilaian dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan pengertian tata krama dan sopan santun. Kedua, tuliskan hadis yang menjelaskan tentang tata krama dan sopan santun. Ketiga, jelaskan tata krama dan sopan santun dalam komunikasi tulisan. Keempat, tuliskan tata krama dan sopan santun dalam berpakaian. Kelima, sebutkan hikmah atau manfaat tata krama dan sopan santun dalam keseharian. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Oke anak-anak, tadi materi sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian akan menambah ilmu pada hari ini dan menjadikan berkah untuk kita dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca doa. Kalian yang ada di rumah, jangan lupa selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Dari awal hingga akhir materi yang Ibu sampaikan, apabila banyak kesalahan, kepada Allah Ibu mohon ampun, kepada anak-anak sekalian Ibu minta maaf, dan Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.